Di video kali ini, saya akan mencoba membahas karakter utama di serial manga Blue Lock, yakni Isagi Yoichi. Di sini kita bakal membahas tentang performa, perkembangan karakternya, dan prospek Isagi di masa depan. Apakah ia bakalan jadi the next alien atau mungkin robot? Oleh karena itu, mari kita bahas sama-sama. Isagi mulai menyukai sepak bola sejak berumur 4 tahun. Ia tumbuh menonton sepak bola dan bercita-cita menjadi pemain favoritnya, Noel Noah, penyerang timnas Prancis, dan punggawa Bayern Munchen. Isagi memulai karirnya lewat klub SMA di Prefektur Saitama, di mana Isagi berhasil mengantarkan timnya menuju final. Walaupun di pertandingan itu, Isagi harus menelan pil kekalahan, 2 gol tanpa balas. Kekalahan ini semakin menyakitkan, karena pada saat itu Isagi bisa saja menyamakan kedudukan di menit akhir. Setelah mendapatkan kesempatan 1 versus 1 melawan kiper. Namun dibanding menendang sendiri dan menciptakan gol miliknya, Isagi memilih mengoper bola kepada rekan di sampingnya yang memiliki posisi yang seharusnya lebih memudahkan untuk menciptakan gol. Sayangnya, rekan Isagi gagal mengkonversi peluang tersebut dan berakhir dengan serangan kilat tim lawan untuk menggandakan keunggulan. Meskipun Isagi merasa saat itu karir sepak bola yang bakalan habis, namun kesempatan datang padanya. Kala itu, Asosiasi Sepak Bola Jepang melancarkan sebuah proyek yang dipimpin oleh Jinpachi Ego. Singkat cerita, ini adalah proyek pengembangan pemain di usia muda. Namun berbeda dengan pelatihan pada umumnya, di sini Jinpachi Ego berencana membuat ide gila dengan mengumpulkan seluruh penyerang berbakat yang ada di seluruh Jepang. Nantinya mereka semua akan bersaing satu sama lain dengan sistem Battle Royale untuk menghasilkan satu penyerang terbaik di antara mereka semua. Kita bakalan skip detail ceritanya dan fokus ke fakta-fakta yang menarik tentang Isagi selama pelatihan tersebut. Singkat cerita, Isagi menyetujui proyek gila tersebut. Ia menjalani pelatihan sangat sulit dan berdarah itu. Saat video ini dibuat, Blue Lock sendiri sudah rilis sekitar 200 chapter. Lalu sejauh chapter yang ada, apa aja sih kemampuan yang dimiliki Isagi atau tipe pemain seperti apakah Isagi ini? Sebenarnya kemampuan terkuat Isagi itu adalah smelling a goal. Simpelnya, ini adalah kemampuan yang membuat Isagi bisa merasakan atau menerawang bagaimana gol akan tercipta. Kemampuan ini terbentuk karena 3 hal terkuat dalam sepak bola Isagi, yaitu visi bermain, pengamatan yang hebat, dan IQ sepak bola di atas rata-rata. Oke, kita bakalan coba bahas bagaimana perkembangan performa Isagi dari awal. Isagi awalnya datang di Blue Lock dengan predikat nomor 2 terakhir dalam stratumnya. First impression saya terhadap Isagi, ia seorang pemain yang tidak punya kemampuan dribble maupun kemampuan teknik lainnya yang dapat memungkinkan dirinya untuk melewati lawan seorang diri. Tapi, ia adalah tipe pemain yang menggunakan otaknya dengan kesadaran spasial. Kesadaran spasial sendiri adalah insting naluriah yang dapat memberikan pemahaman yang luas tentang alur yang terjadi di dalam lapangan. Lewat analisis tersebut, Isagi dapat menciptakan simulasi serta prediksi yang akurat di dalam kepalanya dan mengatur serangan timnya guna mencetak gol dengan senjata utamanya, yakni tendangan voli yang akurat. Jenius beradaptasi, itu adalah kata yang paling tepat kemungkinan untuk menggambarkan bakat yang dimiliki Isagi. Isagi mampu beradaptasi dengan cepat, mengatasi kekurangannya, seperti halnya yang dikatakan Naruhaya ketika Isagi berhasil mempelajari pergerakan tanpa bola milik Naruhaya. Begitu juga cara kerja mata dari Ito Shirin, menciptakan formula mencetak gol miliknya sendiri, dan yang paling terbaru, skill Metavision, setelah Isagi melahap Michael Kaiser, striker 300 juta yen U20 Bayern Munchen. Metavision adalah evolusi dari skill kesadaran spasial. Pertama kali diperkenalkan Kaiser, yang mana menurut Isagi, permainan Kaiser adalah versi sempurna dari permainan yang ia inginkan. Skill ini memberikan pemain perspektif lapangan yang luas, bagaikan dewa yang menyaksikan pertandingan dari atas lapangan. Terus-menerus mengambil informasi, mengumpulkan setiap data pemain, mempelajari senjata dan pergerakan seperti apa yang akan dilakukan lawan ke depannya.
Isagi mengkombinasikan hal ini dengan kesadaran spasial, positioning, dan refleks miliknya, serta memanfaatkan rekan satu timnya untuk dirinya sendiri menciptakan sebuah gol. Dengan memahami egosentrisme dari gaya permainan lawannya, Isagi juga dapat dengan cepat memprediksi dan menghentikan beberapa peluang yang dilancarkan tim lawan untuk mempertahankan gawangnya sendiri. Dan yang terakhir adalah flow. Seperti yang dijelaskan Ego, flow adalah keadaan di mana pemain akan memasuki titik fokus yang paling ekstrim, dan tindakan mereka selanjutnya murni berdasarkan insting mereka, layaknya orang yang lagi kesurupan. Di mata orang lain, setiap keajaiban yang terjadi di sepak bola sebenarnya tercipta berkat flow yang dialami tiap pemain. Isagi adalah salah satu dari beberapa karakter dalam tim Blue Lock yang telah berhasil mencapai flow mereka. Dengan kemampuan yang ia miliki, masih sangat mungkin bagi Isagi untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Namun, bukan berarti ia adalah pemain yang sempurna. Isagi masih sangat lemah dalam kemampuan teknis, fisik, dan kemampuan dribblenya juga masih sangat buruk. Ada beberapa momen di mana Isagi yang sebenarnya berhasil mensimulasikan alur permainan, namun karena kurangnya kemampuan fisik yang ia miliki, hal itu membuatnya gagal dalam menjalankan rencana yang ada di pikirannya tersebut. Meskipun Isagi diakui oleh Hitoshi Sai sebagai jantung dari Blue Lock dan seseorang yang bisa mengubah sepak bola Jepang, namun untuk mencapai hal tersebut, gaya permainannya yang sekarang, yakni Rammdeuter, masih harus dikembangkan lagi. Jika melihat inspirasi Isagi berdasarkan pemain di dunia nyata, satu pemain yang terlintas di pikiran saya adalah Thomas Muller. Mereka sangat mirip dalam beberapa aspek. Mereka berdua mengalahkan lawannya bukan lewat kontrol bola, bukan lewat kecepatan, dan juga bukan lewat dribble, tapi dengan memanfaatkan ruang. Rammdeuter atau si penafsir ruang, menurut Thomas Muller, gaya permainan ini adalah tentang menemukan timing yang tepat antara orang yang mengumpan dan orang yang mencari ruang. Dengan mengeksploitasi ruang, mereka dapat menciptakan gol, melakukan pressing, dan melakukan umpan kombinasi dengan rekan mereka. Jadi posisi mereka bukan striker murni, melainkan bermain di antara para striker dan gelandang. Menurut kalian, apakah gaya bermain Isagi akan berubah di masa depan? Mengingat untuk menjadi pemain terbaik di dunia, ia tidak bisa hanya memanfaatkan ruang saja. Pasti ada suatu momen di mana ia memerlukan kemampuan individunya untuk merubah keadaan. Dan untuk mencapai hal itu, tentu Isagi harus melatih kemampuan fisik dan dribblenya. Dan apakah akan tercipta gaya permainan baru? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video pertama Blue Lock di channel ini. Kedepannya gue bakal coba bahas lebih banyak tentang manga ini. Jadi mohon tunggu kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Sampaikan kritik saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.